Hey there, everyone, Noel. Cerita tentang remaja. Masa remaja adalah usia yang paling hebat, di mana muda-muda mengalami masa transisi dari masa anak-anak menjadi masa dewasa. Masa seperti ini adalah masa di mana saat orang tua merasa cemas, di mana remaja mereka menjadi sering memberontak, tidak mau mendengarkan saran dari orang tua. Mereka kadang merasa paling pandai gitu. Mereka tidak suka dinasehati dan lain sebagainya. Nah, peran wanita atau seorang ibu dan orang tua sangat ditantang harus berperan aktif melakukan pendekatan emosional kepada anak-anak remajanya. Ingat, remaja itu punya rasa keingintahuan yang tersimpan di dalam benak mereka tentang hidup dan tentang apa saja yang dilakukan para orang dewasa gitu. Dari masalah teman, masalah lawan jenis, masalah ketertarikan lawan jenis, masalah politik, masalah dunia hiburan, tentang rokok, tentang drug bag, tentang narkoba, miras, tentang sex life, dan masih panjang pertanyaan-pertanyaan yang timbul di kepala anak-anak remaja kita. Maka posisikan diri kita sebagai Google berjalan yang selalu siap sedia 24 jam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keingintahuan anak-anak remajanya dengan jelas dan gamblang. Zaman sekarang di mana teknologi sudah sangat maju pesat, jadi peran seorang ibu atau orang tua tabu membicarakan hal-hal sensitif gitu. Padahal hal-hal sensitif tersebut malah bisa menjerumuskan hidup mereka karena mereka minim pengetahuan, dan mereka bisa saja mencari sendiri jawaban-jawabannya atas keingintahuan lewat sosial media, lewat teman-teman atau yang sama ketidaktahuannya dengan mereka, atau bahkan bisa saja mereka bertemu dengan orang jahat yang tidak bertanggung jawab di sekitar lingkungan mereka yang memberikan jawaban-jawaban yang menjerumuskan. Jadi mari kita sebagai orang tua merenungkan, pikirkan kemungkinan-kemungkinan yang pernah dilakukan anak-anak remajanya di luar tahu kita. Apakah remajanya pernah menghisap rokok? Apakah pernah balapan liar? Apakah pernah nonton video dewasa? Perilaku remaja untuk melakukan kegiatan-kegiatan negatif semua karena gejolak jiwa muda, ya kan? Dan rasa keingintahuan begitu besar dalam diri remaja gitu. Masih masa labil-labilnya gitu. Para orang tua ini harus berperan aktif untuk mengakomodir rasa keingintahuannya. Dan juga kita sebagai orang tua harus peka terhadap perubahan-perubahan tingkah laku remajanya gitu. Sediakan waktu, ya kan, untuk membahas masalah-masalah sensitif tentang gaya hidup orang dewasa, memberi pemahaman secara jelas. Nah, jelaskan kepada anak-anak remajanya apa akibat-akibat dan konsekuensinya yang mereka akan terima dari perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut, dan kenapa mereka dilarang melakukannya kan. Kedekatan hubungan antara orang tua dan anak itu perlu terus dijaga dan dipupuk sehingga mereka tahu kemana mereka harus bertanya dan menjadi atau tempat mengadu, ya kan. Orang tua itu sebagai tempat mengadu. Terus kalau mereka itu punya pertanyaan atau masalah kan gitu, pagari dan bekali mereka dengan iman, dengan pagar iman yang kuat, misalnya yang Islam ya, mungkin dipondokkan di sebuah pondok pesantren yang benar bagus kualitas dan kuantitasnya, ya kan? Percaya mungkin akan bisa menjaga remajanya untuk tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah dan menjalankan kewajibannya kan gitu. Jangan menyerahkan tanggung jawab terhadap remaja kita itu kepada hanya guru atau pihak sekolah, ya kan? Remaja itu adalah akal bakal manusia dewasa yang berhasil gitu. Suatu hari mereka berhasil menjadi pengusaha sukses, menteri, bahkan menjadi presiden. Jadi melakukan pendekatan emosional kepada anak-anak biar kita tahu sebagai orang tua kemauan remajanya itu seperti apa,
dan kita harus siap dan sigap untuk terus mengakomodir dari remajanya.